Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang budiman. Welcome to this video. Before we continue, make sure you already fill the attendance list. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, silakan mengisi daftar ada terlebih dahulu, jangan lupa. And today's lesson will be about procedure text. Nah, materi kita hari ini adalah tentang procedure text. And hello, I'm Kumala, your English language teacher. I'm here because I love to give you the lesson. You can find me at this YouTube channel. Pastikan kamu udah like, share, dan subscribe. Oke, materi kita hari ini adalah tentang procedure text atau text prosedur. Pasti kalian udah familiar lah dengan kata prosedur. Prosedur itu adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah sesuatu dalam melakukan sesuatu. Nah, kita harus ketahui dulu apa sih procedure text itu dalam bahasa Inggris. Definisinya itu apa sih? Oke, jadi definisi dari procedure text itu adalah text that explains how something works or how to use instructions operation manuals. For example, how to use video, computer, photocopier, or etc. Jadi ya, prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu seperti bagaimana cara menggunakan video, komputer, atau mesin fotokopi dan lain sebagainya. Oke, bisa juga diartikan sebagai text that instructs how to do a particular activity, for example recipes, rules for games, science experiments, or road safety rules. Jadi bisa juga didefinisikan sebagai sebuah teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan ya beberapa kegiatan seperti misalkan membuat resep sesuatu, peraturan sebuah permainan itu, atau langkah-langkah melakukan percobaan sains gitu, percobaan ilmiah, atau juga bisa peraturan-peraturan di public places, misalkan di tempat-tempat umum, keselamatan di perjalanan, misalkan seperti itu. Oke, definisi yang ketiga adalah text that deals with human behavior. Teks yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Contohnya how to live happily, how to succeed, bagaimana cara hidup bahagia atau bagaimana cara meraih kesuksesan, seperti itu. Tapi yang ini mungkin nanti kamu pelajari ketika kamu sudah berada di bangku kuliah. Kalau untuk saat ini kita tidak pelajari ini dulu ya. Jadi kita akan pelajari prosedur teks di dua hal, yaitu yang pertama bagaimana cara membuat sesuatu dan bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Oke. Nah, kita masuk ke generic structure. Jadi sebagaimana halnya bentuk-bentuk teks lainnya seperti naratif, recount, deskriptif, apalagi report gitu ya. Procedure text ini juga ada strukturnya atau bagian-bagiannya, nama-nama bagiannya. Yang pertama ada goal. Goal itu bisa juga disebut dengan aim atau aim. Aim. Nah, goal atau aim ini adalah tujuannya. Tujuan kamu membuat teks itu untuk apa sih? Misalkan how to make spaghetti. Bagaimana cara membuat spaghetti, atau how to operate computer. Bagaimana cara mengoperasikan komputer. Seperti itu ya. Ingat ya, yang pertama adalah goal atau aim. Tujuannya. Biasanya tujuannya itu ditunjukkan di judul. Jadi tujuan itu ada di judulnya. Judul. Ya, simple sebenarnya kalau text procedure. Gak usah kamu capek-capek cari tujuannya, karena tujuannya itu ada di judulnya. Oke, yang kedua ada material or ingredient. Material or ingredient itu adalah bahan-bahannya, alat dan bahan. Material itu alat biasanya, ingredient itu adalah bahan-bahannya. Contohnya, kamu mau membuat text procedure atau ya text procedure cara memasak Indomie misalkan kayak gitu. Kalian kan harus butuh bahan-bahannya, yaitu mie instannya, air mendidih, dan lain sebagainya.
Alatnya misalkan kamu butuh panci dan sendok, misalkan gitu. Nah, di sini contohnya ada the material to cook omelet. Bahan dan alat untuk membuat omelet adalah telur, onion, vegetable oil, dan lain sebagainya. Ada telur, ada bawang, ada minyak sayur, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang kedua, struktur yang kedua atau bagian yang kedua adalah material atau ingredientnya, alat dan bahannya. Yang ketiga ada stepsnya atau langkah-langkahnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi biasanya di dalam langkah-langkah itu kita menyertakan kata sambung seperti first, pertama-tama, atau second, kedua, langkah kedua gitu, atau next, selanjutnya, atau bisa juga after that, setelah itu, ya. Atau kalau misalkan udah berada di tahap terakhir bisa pakai finally gitu ya. Kalau di sini contohnya ada first, wash the tomatoes, pertama-tama cucilah buah tomat gitu ya, onion dan bawang dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Kalau ada suara-suara musik, mohon maaf ya karena ini ibu recordnya malam, tengah malam, dan ibu harus setel musik biar ibu nggak takut sendirian. Oke, next ada purpose of the text atau tujuannya. Tujuan dari adanya text procedure itu untuk apa sih? Bukan tujuan yang aims tadi ya, bukan. Itu isi dari teksnya itu apa. Kalau ini tujuan dari kamu menulis teks itu apa sih? Yang pertama itu adalah to explain or tell the readers how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Jadi untuk menjelaskan atau memberitahu kepada pembaca, the readers, how, bagaimana, to make, membuat, operate, mengoperasikan, atau do, atau melakukan something, sesuatu, through, melalui, a sequence of actions, rangkaian kegiatan, or steps, atau langkah-langkah. Jadi ada rangkaian langkah-langkah di situ. Next, yang kedua, to explain steps or instruction, untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi, to make, untuk membuat, operate, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Ibu anggap paham ya yang tadi tuh. Oke, nggak susah kok. Kita lanjut ya. Ada language features-nya. Nah, language features-nya ini adalah fitur bahasanya atau ciri kebahasaannya. Kan setiap teks itu pasti ada ciri-ciri kebahasaannya. Misalkan naratif itu biasanya pakai simple past atau bentuk lampau karena dia menceritakan tentang dongeng. Atau kalau recount juga pakai simple past karena dia menceritakan tentang pengalaman yang sudah berlalu. Kalau deskriptif dia pakai simple present karena dia menjelaskan sesuatu gitu dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan beberapa jenis teks yang ibu jelaskan tadi, yang ibu sebutkan tadi, prosedur teks ini juga ada ciri kebahasaannya. Yang pertama, ya, dia menggunakan adverbial of sequence or using temporal conjunction. Jadi dia memakai adverb, kata keterangan, waktu, ya, atau langkah. Keterangan langkah-langkah gitu ya, keterangan langkah. Adverbial of sequence itu adalah kata keterangan langkah atau kata sambung. Contohnya itu adalah yang tadi yang ibu bilang, ada first, ada second, ada third, pertama, kedua, ketiga, then, selanjutnya, next itu juga artinya selanjutnya, finally itu akhirnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ibu kasih kamu sebuah teks terus ibu suruh cari adverbial of sequence-nya, kamu sudah bisa ya menentukan yang mana yang disebut dengan adverbial of sequence. Oke, lanjut yang kedua ada use, comment, or imperative sentence. Dia menggunakan kalimat perintah. Contohnya, press the power button, tekan tombol power, kan kayak gitu. Jadi itu namanya kalimat command ya, atau perintah. Jadi menyuruh orang untuk menekan power button
atau cut the onion, potong bawangnya. Pour the warm water, tuangkan air hangatnya. Kalimat perintah di sini bukan maksudnya menghardik ya nak ya, kayak berkata kasar, nyuruh orang gitu, bentak orang, enggak. Maksudnya di sini adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu seperti itu. Next, yang ketiga ada using adverbials atau adverb. Ingat ya, adverb itu adalah kata keterangan. Adverb, kata keterangan. Ya, kalian harus paham tulisan ibu ya. Oke, jadi using adverbial, yang ketiga ini adalah using adverbials atau adverb to express details, the time, place, manner, accurate. Sebenarnya ibu mau jelaskan ke kalian kata keterangan itu apa aja, tapi takutnya ntar kepanjangan di videonya. Ibu yakin sudah dijelaskan kok di kelas 1. Jadi kata keterangan itu ada 3 ya nak ya. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, sama keterangan cara. Kalau keterangan tempat kan contohnya itu adalah di pasar, di mall, di masjid, di gereja. Kalau keterangan waktu kan hari Minggu jam 2 misalkan kayak gitu. Hari Selasa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu kan kata keterangan waktu. Kalau keterangan cara tuh misalkan secara perlahan, slowly, yang ada lilinya itu loh kalau bahasa Inggris, yang di belakangnya ada lilinya gitu. Jadi dia menggunakan kata keterangan untuk mengekspresikan atau menunjukkan waktu, tempat, dan cara secara akurat. Misalkan 5 minutes, for a while, 2 hours, misalkan kayak gini, rebus minyak, boils the noodles for 5 minutes, selama 5 menit gitu. Jadi dia pakai kata keterangan seperti itu. Yang keempat ada using action verbs, menggunakan kata kerja action atau aksi. Contohnya adalah make, membuat, take, mengambil, boil, press, merebus, menekan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah using simple present tense ya. Jadi procedure text itu memakai simple present tense. Ibu nggak perlu lah ya jelaskan simple present tense itu apa, harusnya kalian udah tahu. Oke, next. Nah, ini contohnya. Yang ibu bold ini, how to make a cup of coffee, itu adalah aim-nya atau goal-nya. Ini judulnya sekaligus tujuannya. Tujuannya apa? Memberitahu kepada pembaca how to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi. Kemudian di sini ada materials and ingredients-nya atau alat dan bahannya. Yang pertama, kamu butuh 2 spoons of sugar, 2 sendok sugar atau gula, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi. Ada, oh my god. Kemudian ada hot water atau air panas, ada a cup, cangkirnya, and a spoon, sendoknya. Jadi kalau ibu tanya yang mana material, yang mana ingredients, yang ini 1-3 ini adalah ingredients ya nak. 1-4 ini ingredients, 1 dan 2 itu adalah materialsnya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya, step by step. Nah, step by step inilah yang tadi yang ibu bilang itu tadi stepnya. Yang pertama, ibu harus jelaskan dulu di sini. Kalau membuat procedure text, kamu boleh di bagian stepnya itu pakai angka ya, kayak gini 1, 2, 3. Kalau kamu memang nggak ngerti bagaimana cara pakai kata hubung, kata sambung, misalkan first, pertama-tama, second, kedua, next, then, kayak gitu. Kalau kamu merasa sulit, nggak apa-apa, kamu pakai angka aja juga nggak masalah. Itu ya. Oke, di sini contohnya ibu. Itu dia bilang yang pertama, prepare 2 spoons of sugar, a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Langkah yang pertama adalah siapkan 2 sendok gula, sebuah cangkir air panas, 1 sendok bubuk kopi, dan sebuah sendok. Dan yang kedua, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Tuangkan ya, put itu masukkan
atau tuangkan sama aja 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkir. Put itu ya, kalau kamu mau bilang memasukkan atau menuangkan gitu ya nak ya, menuangkan ke dalam cangkir, put itu harus berpasangan dengan into ya. Jadi put apa, mau masukkan apa ke dalam apa gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, pour, tuangkan some hot water into the cup, sama ada intunya, ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang keempat, add 2 spoons of sugar, tambahkan 2 sendok gula ke dalam kopi. Kemudian yang kelima, stir it well, aduk rata. Kemudian the hot coffee is ready to drink, dan kopi panasnya siap dihidangkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa tahu kata kerja perintah kata kerja. Oke, di sini kita bisa lihat kata kerja aksinya. Ada prepare, ada put, ada pour, ada add, ada stir. Ya, nah prepare 2 spoon, put 1 spoon, pour some hot water, add, dan lain sebagainya. Ini namanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, kita lanjut. Nah, contoh yang kedua ada how to use an electronic iron. Bagaimana cara menggunakan setrika listrik. Di sini ada aims-nya ya, aims-nya. Kemudian di sini ada materials-nya atau alat-alatnya. Karena menyetrika itu nggak butuh bahan ya, dan cuma pakai alat, jadi kita pakai alat saja. Materials itu tidak apa-apa. Ada an electronic iron. Ingat ya, kalau melafalkan iron itu bukan iron, jadi bukan Iron Man, salah. Yang benar adalah, jadi kalau yang salah itu adalah iron, ini salah. Yang benar adalah iron. Bukan iron tapi bukan iron tapi iron ya. Iron Man bukan Iron Man, salah. Ini sekilas info aja. Yang pertama adalah an electronic iron. Kemudian ada the clothes atau bajunya, pakaiannya. Pertama-tama material yang kamu butuhkan adalah setrika listriknya, of course. Kedua adalah pakaiannya. Ketiga, placemat atau placemat. Sorry ya, ini harusnya mat, gak pakai il. Atau apa tuh namanya, lapisannya itu loh. Kemudian clothing hanger, gantungan baju. Nah, kemudian di sini boleh kamu tambahkan dengan beberapa paragraf yang mempermanis kalimat di prosedur teks kamu. Contohnya kayak gini. We use the heat of an electronic iron to remove wrinkles from fabric and get our clothes tidy. Kita menggunakan panas dari setrika listrik untuk menghilangkan kerutan. Wrinkles itu adalah kerutan dari kain fabric, and get our clothes tidy. Supaya baju kita itu terlihat lebih rapi. In order to do so, untuk melakukannya, we need to follow the following steps. Kita perlu mengikuti beberapa step sebagai berikut. Yang pertama, nah nih, kalau ini dalam bentuk paragraf. Kalau yang tadi di awal itu kan pakai angka ya. Yang pertama itu adalah first of all. Jadi di sini ada sequence, adverbial of sequence-nya. Yang pertama adalah first of all. Pertama-tama siapkan dulu setrikanya, bajunya, kemudian tikar pelapisnya, dan beberapa gantungan baju. Ini some ya. Kedua, nah nih langkah kedua, jadi dia pakai adverbial sequence-nya. Kemudian yang kedua, colokan kabel ke dalam colokan kabel dan tunggu sampai setrikanya hangat. Next, kemudian tempatkan
bajunya di atas tikar. Setelah itu after that apply the iron on the cloth surface evenly. Gesekan setrika di atas pakaian secara merata. Then kemudian balik bajunya dan aplikasikan lagi. Next, kemudian taruh bajunya di gantungan baju. Finally, terakhir lanjutkan dengan menyetrika baju lainnya. Seperti itu ya. Oke, itu aja penjelasan Ibu hari ini. Tidak ada tugas ya. Ibu cuma harap kalian bisa memahami materinya ini. Nanti tugasnya baru Ibu kasih minggu depan. Supaya banyak teman kamu yang nonton video ini, supaya kita sama-sama belajar, supaya nggak mubazir Ibu membuat videonya, dan teman-teman kamu yang lain juga bisa nonton, bisa lihat materinya dengan mengikuti materinya dengan baik ya. Jangan bilang-bilang ke temanmu kalau nggak ada tugas, bilang aja ada tugas supaya dia tonton tugasnya, tonton videonya tuh ya. Jadi kita harus mengajak teman kita ke kebaikan, seperti itu. Okay, I think that's all. See you in the next video. I hope you guys have a very good day. Selamat Hari Pahlawan. Ya. Ingat, bulan depan kita sudah ujian akhir semester. Jadi Bu harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.